Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sekaligus mendengar setia K2 atau Khadijatul Kubra, alhamdulillah hari ini insya Allah kami akan membahas tentang rukun Islam yang kelima, yaitu yang berkaitan tentang pelaksanaan ibadah haji yang kebetulan hari ini kalau tidak salah bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan haji yang benar dan baik sesuai dengan syariat atau sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami di sini pun juga menghadirkan salah satu narasumber yang beliau pun juga sangat berkompeten dalam perihal pelaksanaan ibadah haji, ya, termasuk bagaimana perjalanannya, seperti apa selama di sana, apa yang harus dilakukan baik di Madinah maupun di Mekah, ya. Yaitu narasumber kita kali ini atau di episode kali ini adalah Ustadz Iqbal Mubarak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah khair. Masyaallah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik, ahlan bik. Gimana Ustadz ini Ustadz? Kita kan ini saat ini kan kita memasuki persis tanggal 1 bulan Dzulhijjah, betul Ustadz ya? Iya, iya. Artinya tinggal sebentar lagi kita akan khususnya jamaah haji ini yang sedang berada di Mekah maupun di Madinah, ya, mereka akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, menurut antum ini kiat-kiat sebelum melaksanakan ibadah haji tersendiri itu seperti apa? Mungkin dari niat atau mungkin yang biasa orang Indonesia lakukan nih ya. Entah itu tradisi atau apa yang biasa disebut dengan walimatus safar. Itu menurut antum seperti apa, Ustaz? Iya, iya. Menarik sekali memang fenomena haji di Indonesia ini ya. Apalagi tadi antum sebutkan walimatus safar itu. Kalau kita lihat dari fikih-fikih klasik Imam Syafi'i itu ada namanya naqi'ah. Naqi'ah itu artinya makanan yang dihadirkan biasanya memang setelah safar, Ustaz. Jadi biasa Rasulullah itu selesai safar baru dia rasa syukurnya ini menyembelih. Tapi boleh kita ambil, artinya ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berangkat, ya. Walimatus safar itu kita mengadakan jamuan dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berkaitan dengan niat juga ini rawan ini. Apalagi bentuk walimatus safar yang berlebihan, bahkan ada mungkin yang walimatus safar udah kayak orang nikahan, Ustaz. Iya, betul. Bisa mungkin biayanya ratusan juta. Betul, saking dibikin mewahnya itu. Iya. Entah niatnya seperti apa, wallahu alam ya. Iya, betul. Ini yang perlu diperhatikan itu. Jadi termasuk niat juga. Masalahnya ketika dia sudah sampai tadi mengadakan walimatus safar, kemudian dengan biaya yang besar, inget-inget pulang haji nggak dipanggil haji itu kayaknya nyesek. Betul. Karena udah lumayan banyak itu. Betul. Apalagi kalau yang diundang, itu orang yang makannya banyak, udah gitu ketemu dia nggak manggil haji lagi. Ini orang udah makannya paling banyak ketika walimatus safar, ketemu gua nggak manggil haji nih, tambah nyesek lagi. Maka betul pertama kali itu kita niat, ya, sehingga niat ini mempengaruhi keabsahan haji juga, kemudian juga bisa menjadikan haji itu menjadi mabrur. Mabrur itu artinya dia makbul. Sehingga kalau dikatakan yarji, ya, dia kembali dalam keadaan khair, dalam keadaan baik,
la yukhalitu ism, tidak dicampur dengan artinya ada sedikit dosa ya. Di sini maknanya mungkin sebagian ulama katakan ada riyanya. Jadi penting juga karena Rasulullah itu doa itu ketika mau haji, Allahumma hadhihi hujjatun la riya fiha wala sum'ah. Ya. Jadi haji ini haji yang tanpa riya. Kemudian juga niat mempengaruhi kita itu menjadi haji mabrur, jangan sampai kita pulang jadi haji tomat. Istilah kita itu haji tomat. Pergi haji tobat, pulang kumat. Betul, betul. Ya. Ini. Ya, itu berkaitan tadi seperti antum yang antum bilang tadi. Kadang orang kan pulang haji, pengennya dipanggil haji, ketika dia nggak dipanggil haji kayak merasa kayak perasaan artinya pergi haji ini suatu gelar ya. Suatu gelar buat sebagian orang mungkin, sebagian orang suatu gelar, apabila gelar tersebut tidak disematkan dalam namanya itu kayaknya ada yang kurang buat mereka yang seperti itu. Nah, menurut antum ini gimana ini? Kadang kan ya ada beberapa kadang kita temukan ya, atau mungkin saya temui sendiri pernah. Kadang ketika mungkin diundang dalam suatu acara, kemudian namanya beliau ini ditulis tapi tidak menggunakan nama haji sehingga tidak datang. Nah, menurut antum nih, apakah gelar tersebut itu berkaitan dengan tentang perjalanan ibadah haji atau kembali kepada pribadinya sendiri itu? Ya, betul, menarik Ustaz. Karena dalam beberapa pembahasan fikih itu ketika kita memanggil orang haji, pertama kalau memang dia sudah haji maka hukumnya boleh. Ya. Tapi ada lagi yang menarik, ini fenomena di Indonesia itu memanggil orang haji yang belum haji, bahkan dikatakan kadzib gitu, bohong. Dan ini nggak boleh tuh. Ini terjadi fenomena ini ada di pasar biasanya. Tukang-tukang jualan itu kalau kita untungnya saya udah haji dia, ya haji, Pak Haji, ya silakan murah-murah Pak Haji. Nah, tapi ternyata ada ucapan yang kalau seandainya itu kita ucapkan kepada orang yang belum haji, itu dikatakan katanya kadzib. Nah, ini termasuk perbuatan bohong, nggak boleh. Tetapi kalau ucapan itu diniatkan dari si pedagang yang jualan tadi itu niatnya untuk mendoakan biar haji, ini baru boleh. Iya, betul, betul. Sekarang gimana kalau seandainya gelar haji itu tidak ditulis gitu kan ya? Sebenarnya fenomena ini banyak nih, jadi jangan sampai orang mau haji itu pertama kalau dia pengen nyalek, nggak ada gelarnya kan kayaknya belum afdol itu. Apalagi mau jadi pemerintah lah ya, orang-orang yang duduk di pemerintahan ini jadi bupati, gubernur biasanya. Tapi mudah-mudahan niat mereka baik, ikhlas karena Allah, kita berdoa lah mudah-mudahan. Dan kita juga suka dipimpin oleh orang-orang yang memang punya gelar haji ya, secara berarti dia sudah niat untuk mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan mereka pun ketika memimpin kita ya memimpin dengan cara yang baik. Cuman kembali lagi kepada niat tadi, ketika sudah sampai kita nggak datang ketika undangan gara-gara nggak ada tulisan haji, itu sering terjadi Ustaz. Itu kadang gimana ya, jadi kayak suatu gelar hal yang wajib itu gelar itu betul. disematkan di setiap nama orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Padahal kan kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi seperti yang beliau bilang, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Nah, pengaitan haji mabrur itu kan ketika dia kembali daripada tanah suci ke tanah air Indonesia ya. Kaitan dengan haji mabrur itu kan perilaku dia menjadi lebih baik lagi, ketaatan dia menjadi lebih baik lagi, ibadah dia semakin ditingkatkan lagi. Nah, itu gimana menurut antum gambaran itu seperti apa? Kadang kan orang dengan gelar seperti itu akhirnya balik lagi kayak yang dulu. Mohon maaf tidak menyinggung siapapun dalam hal ini, cuman ya ini fenomena yang sering terjadi, artinya sering kita temui seperti itu. Jadi hal yang disebut dengan haji mabrur itu menurut pendapat antum seperti apa? Iya. Memang haji mabrur itu berat ya. Mabrur artinya juga makbul. La yu'awidul ma'asi, artinya dia tidak mengulangi maksiat-maksiat yang biasa dikerjakan sebelum pergi haji. Kalau memang ada indikasi ke sana ternyata hajinya tidak membawa perubahan, kalau secara istilah tadi
berarti hajinya belum mabrur nih. Iya. Masih ada yang perlu yang diperbaiki. Maka penting tadi menjaga niat. Ketika pergi haji, niatkan untuk memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti, bahkan orang kadang ditanya, "Lu haji apaan di sana?" Kan haji ada 3 tuh, "Lu pilih haji apa?" Nggak tahu gua. Kayaknya haji apa? Haji metu lah katanya. Gua mah ngikut aja lah. Iya, Orang tawaf gua keliling, orang sa'i lari gua ikut-ikutan. Iya. Ini kadang-kadang fenomena banyak terjadi gitu. Minimal lah kalau kita haji, persiapan tadi ya, masalah istitoah. Artinya kemampuan secara ilmu, finansial itu dipenuhi dulu lah. Sehingga penting bagi penyelenggara haji itu memberikan manasik haji. Ana menemukan fenomena yang menarik Ustaz ketika membimbing haji di tahun 2013 itu. Hampir rata-rata jamaah haji ya ini dari Aceh ya. Ana takjub. Sebagian doa-doa manasik itu mereka hafal. Masya Allah. Bu, ini di sini baca ini. Oh, ternyata dia tanpa harus kita talqin hafal. Masya Allah. Jadi sempat Ana tanya juga tuh. Ibu kok udah hafal ya? Oh iya, kita memang ketat Ustaz di sana. Jadi memang ketika manasik kita benar-benar menghafal doa-doanya sebagian-sebagian. Tapi sebagian jamaah memang masih ditalkin saja, bacaannya masih kurang benar. Jadi memang bahkan di PT IKI sendiri menemukan dari jamaah haji ternyata 70% didapati jamaah haji ini tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, ini sih penemuan yang ditemukan dari PT IKI ya, Perguruan Tinggi Ilmu Quran itu fenomena orang-orang yang pergi haji. Jadi memang perlu pembekalan ya, istitoah itu ya, ilmu sehingga nanti amal ibadah kita bisa menuai samroh atau apa namanya buahnya. Iya, betul. Buah daripada amal itu kan rasa takut kepada Allah. Kalau balik lagi tadi maksiat berarti ya, ini salah satu indikasi bahwa hajinya belum mabrur kayaknya Ustaz. Betul. Berkaitan tadi dengan istitoah seperti yang antum bilang tadi, ya kalau kami katakan haji ini bukan hanya secara batiniah ya, tapi secara zahiriyah. Secara zahiriyah itu artinya haji ini memang ibadah fisik. Ya, karena proses daripada ibadah haji sendiri itu kan tidak sama dengan proses ibadah umroh. Kalau umroh kan mungkin niat ihram, tawaf, sa'i, tahlul selesai. Tapi kan proses pelaksanaan ibadah haji ini kan banyak Ustaz. Betul. Nah, apa yang perlu dipersiapkan untuk mereka ini supaya mereka nanti ketika di sana dalam keadaan sehat walafiat, kemudian menjalankan ibadah dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah. Kira-kira menurut antum kiat-kiatnya seperti apa ini? Sebelum mereka berangkat. Tadi kan kita sudah bahas niat nih. Niat sudah pasti kan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat ya. Jadi kalau emang niat ibadah harus dimulai dari awal niatnya ibadah. Sudah kita bahas kemarin termasuk di episode sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah niat. Nah, ini kiat yang dikatakan ibadah fisik nih. Apa sebenarnya menurut antum kiat ibadah fisik ini? Khususnya ibadah haji kan dikatakan sebagai ibadah fisik nih. Karena proses yang begitu panjang, artinya sampai berhari-hari, bisa dikatakan 3 sampai 5 hari ini proses ibadah haji. Nah, menurut antum seperti apa nih? Apa yang harus dipersiapkan bagi para jamaah haji yang belum berangkat atau yang sudah ada di sana ini? Ini fenomena menarik Ustaz ya. Kita lihat di sana itu hampir rata-rata jamaah haji kita itu lansia itu. Umur 60, umur 70. Betul. Bahkan ketika saya itu ngangkat jamaah haji dari hotel, kita bawa apa namanya itu kursi rodanya. Itu tangan udah kayak mau lepas. Masya Allah. Itu bahkan ada beberapa yang sudah mulai dia agak sedikit linglung di sana. Jadi karena mungkin daftar tunggu yang sangat lama itu, ini menjadikan memang hampir rata-rata yang pergi haji lansia. Dan ini baik bagi kita yang nanti berumur di atas 60, 70 minimal ya. Saya dia baru umur 70 tahun 2024 kemarin dan hampir nggak jadi haji itu sebenarnya.
Allah. Kenapa itu Ustaz? Karena ada beberapa keputusan kan ya, yang umur-umur di atas 70 itu kan nggak bisa berangkat ya, umur di atas 60 atau berapa itu nggak bisa berangkat. Qadarullah, Allah kasih kesempatan bisa berangkat. Iya. Tiap hari itu, anak perhatiin, Pak mau kemana Pak? Biasanya nggak pernah keliling. Ini keliling sekolahan. Di tempat anak itu ada SDIT, lumayan gede itu. Iya. Jadi di SDIT itu ada aliyah, ada sanawiyah. Itu tiap hari. Aneh sempat ketemu kalau pagi mau taklim, anak tanya, ini Ustaz, kita latihan biar tawaf sama sa'inya kuat gitu ya. Iya. Masya Allah itu. Hampir beberapa bulan sebelum haji itu dia persiapan. Persiapan fisik memang perlu banget untuk orang lansia ya. Betul. Sebagaimana kalau kita ngelihat cerita-cerita kayak Uwais Al-Qarni itu kan. Iya. Ya ngangkat. Gimana Bib? Ngangkat kambing ya? Betul. Sengaja beli sapi. Beli sapi sengaja. Masya Allah itu. Jadi mulai yang kecil kayak orang fitness lah ya. Awalnya 5 kilo, nanti 10 kilo, 20 kilo sampai benar-benar fisik kuat terjaga. Nah, ini perlu lah ya bagi kita yang sudah mulai merasa mudah-mudahan calon-calon haji yang sudah lansia Allah berikan kekuatan. Amin. Ya Allah memberikan kemudahan. Amin. Persiapkan diri baik secara ilmu, kemudian secara fisik juga minimal keliling komplek, keliling kampung sebelum 2 bulan sebelum perjalanan haji itu dibiasakan. Iya. Nanti memudahkan ketika sudah di sana fisik bisa untuk mengikuti ritual ibadah haji sa'inya, tawafnya itu kan lumayan lama ya. Iya, Apalagi kalau udah masuk jamaah haji udah wah rame semua. Di sana juga lihat yang kita di Indonesia ini suka goreng-gorengan. Iya. Ini dijaga lah. Biasanya orang Indonesia itu kalau makanan haji kalau dulu di zaman saya masih belinya sendiri-sendiri. Sekarang tahun-tahun ini sudah disiapkan ya untuk makanannya. Ya, alhamdulillah nggak hanya sekedar di Mina atau di Arafah gitu. Iya, betul. Nah, hindari gorengan-gorengan Padahal itu yang bawang. paling enak sebenarnya. Paling enak itu. Padahal sebenarnya yang paling enak. Cuma itu paling bikin berbahaya. Kalau dulu kita ada istilah iklan itu kan batuk Pak Haji. Nah, itu pakai obat batuk adalah obat batuk komika gitu. Itu biasanya dipakai itu. Karena memang fenomena batuk itu kalau kita sholat di Madinah, batuknya saut-sautan. Masjidil Haram batuk sono batuk semua. Karena memang fisik ya, ibadah fisik dan jangan lupa mungkin imun ya. Apa biasa kalau kita mau pergi tuh disuntik apa? Suntik vitamin. Suntik vitamin juga ya. Suntik vitamin. Nah, ini perlu nih, meningitis ya. Ini jangan sampai terlewat tuh. Ya artinya maksudnya persiapan obat untuk persiapan di sana. Ya kita kan tidak diminta-minta saat di sana ya, takut mentah itu sakit atau mungkin fisik kita kebetulan ngedrop karena kecapean dan lain sebagainya. Ya otomatis kan itu perlu ya untuk obat-obatan. Jadi bagi jamaah khususnya yang sudah ada di sana atau mungkin tahun depan yang mau berangkat, maka persiapkanlah sebenarnya itu obat-obatan, kemudian fisik termasuk. Jadi haji ini tidak hanya sekedar batiniah Ustaz ya. Termasuk zahiriyah pun, artinya fisik pun juga harus dipersiapkan. Khususnya obat yang biasa mungkin di Indonesia dikonsumsi setiap harinya itu pun harus dibawa. Ya untuk jaga-jaga. Karena di sana seperti yang antum bilang tadi, sampai di Mekah Madinah pun setiap sholat kadang batuk saut-sautan, bersin dan lain sebagainya. Ya, itulah yang namanya ibadah fisik. Karena kan kondisi kita tidak ada yang tahu, betul Ustaz ya? Betul. Mungkin dari sini kita berangkat dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, ketika di sana ternyata dengan cuaca di sana mungkin tidak cocok atau yang lainnya atau kecapean bisa drop, akhirnya sakit ya. Jadi penting untuk mempersiapkan obat-obatan tersebut. Baik Ustaz. Tadi kita bicara tentang niat, sudah kita bahas tadi untuk walimatus safar dan lain sebagainya. Ya artinya boleh sah-sah saja walimatus safar, artinya bentuk syukur itu ya. Bentuk syukur kita kepada Allah untuk karena bisa terpanggil untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Nah, tadi menarik sempat Ana dengar dari antum bahwasannya ada jamaah yang antum temuin tadi tetangga kalau nggak salah ya. Nah, artinya belum sempat berangkat. Artinya memang haji ini panggilan Ustaz ya. Haji ini panggilan. Nah, bagaimana dengan keadaan-keadaan orang yang seperti itu Ustaz? Jadi kalau kita bahasakan ini haji itu panggilan. Nah,
Apa pendapat antum atau pemahaman antum tentang hal itu, Ustaz? Iya, iya. Haji ini benar-benar panggilan ya dan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat biasanya itu di bandara, selamat datang tamu-tamu Allah. Iya, betul. Ya. Ada orang yang udah artinya secara finansial dia punya uang, kemudian secara waktu dia bisa lah. Tapi sebagian ada yang bilang, Ustadz, saya itu kalau mau haji takut sebenarnya. Jadi ada anggapan-anggapan orang yang kalau di Indonesianya itu dia suka ya nakal-nakal dikit-dikit lah. Iya, iya. Ini kadang mereka jadi punya uang, kemudian suka ngedenger cerita-cerita orang yang hati-hati kalau orang haji di sono, apa yang kita kerjain di Indonesia itu dibales loh, hati-hati. Iya, iya. Jadi buat ngedon ya. Akhirnya tadi niatnya tadi semangat gara-gara omongan itu akhirnya kadang ada seperti itu. Iya. Kadang sebagian orang seperti itu. Terus jadi sebagian yang mungkin ada yang Allah tunjukkan ya, al jazau min jinsil amal kan kalau secara kaidah balasan itu sesuai dengan amalnya. Betul. Mungkin betul. Allah ada yang tampakkan, tapi kalau kita niat dengan kuat, kemudian sebelum haji kita bertobat kepada Allah, kita memang ada sebagian alhamdulillah ternyata dimudahkan ketika sampai di sana. Tapi kalau memang tadi sudah sampai di sana sekalipun, itu ada jamaah yang dia, ini kejadian beberapa jamaahnya, sampai turun dari bis, karena memang belum Allah panggil, ini dia berontak. Allah. Dia bilang, enggak, saya nggak mau haji. Saya nggak mau haji. Dia balik lagi. Memang udah agak sedikit lansia ya. Mungkin secara fisik juga mungkin sudah berkurang. Kemudian secara akal sudah mulai berkurang. Dia pengen balik lagi tuh. Ada juga yang nanya ke saya ketika itu sih masih panitia haji ya. Dia bilang, Mas, hajinya berapa hari lagi? Oh, untuk haji masih 2 minggu, Pak. Loh, dia bingung kata dia. Kok masih 2 minggu katanya? Enggak, deket-deket hari ini. Enggak, Pak, 2 minggu. Kenapa saya diterbangkan sekarang katanya? Jadi sampai yang namanya di Tanah Suci, dia nggak kepengen lama-lama di sana. Padahal itu impian semua orang nih ya. Betul. Kok bisa sampai sana tuh dia pengennya selesai balik gitu ya. Iya. Jadi memang kalau bukan panggilan dari dari hati dan Allah belum kasih kesempatan itu ada aja. Bahkan fenomena yang terjadi ini ada kabar ya, mungkin bisa divalidasi atau dikonfirmasi ulang. Di 2 tahun yang lalu jamaah saya cerita dia katanya di Arafah, waktu wukuf Arafah, ini kepala regunya nggak ngebangunin. Ada sekitar 6 orang atau di hotel ketinggalan. Padahal al-hajju Arafah gitu tuh. Rukunnya di sana. Orang sakit aja dia harus ada di Arafah ya, safari wukuf. Ini ketiduran gitu. Masya Allah. Jadi memang benar-benar ada orang yang punya biaya secara finansial, fisik bagus, kemudian punya waktu tapi nggak berangkat. Ada yang sudah sampai sana pengen pulang. Ada yang udah berangkat sekalipun ternyata belum Allah panggil. Bahkan sampai sedikit hari H itu haji rukun hajinya belum Allah panggil. Ini kan yang kasihan berarti ngulang lagi. Iya betul ya. Masya Allah. Jadi benar-benar yang antum sampaikan, Bib, emang haji itu benar panggilannya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya itu ketika panggilan tersebut kita mendapatkan izin atau restu bahasanya atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ya setiap manusia ketika mendapatkan nikmat yang terbesar hal itu jangan pernah disia-siakan Ustaz ya. Bahwa ibadah di sana itu betul-betul sangat luar biasa, bahkan pahala pun sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau mereka-mereka yang menyanyiakan waktu tersebut, kemudian ya mohon maaf dengan tanda kutip ada sebagian jamaah yang hanya sekedar status. Ya artinya status itu ya dikit-dikit bahasa anak sekarang nih, anak Gen Z saat katanya sekarang nih update lah, entah itu di IG lah, entah itu di sosmed lainnya. Nah, itu gimana itu Ustaz? Padahal kan
Ya, mungkin menurut dia niatnya dia sudah benar, tapi wallahu alam ya, kita sebagai manusia kan diajarkan untuk selalu berhusnudzon, untuk selalu berprasangka baik terhadap setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu gimana itu? Karena kan kebanyakan orang sekarang ya mohon maaf bahkan sampai Saudi pun mengeluarkan larangan itu, foto di depan Ka'bah, kemudian di Masjid Nabawi pun foto pakai spanduk. Kalau tidak salah dilarang kan hal itu sekarang kan. Gara-gara ya memang kebanyakan mereka hanya sedikit-sedikit status foto cekrek. Habis itu tulis lagi di sini, lagi di sini, lagi di sini. Nah, menurut antum itu gimana, Ustaz? Iya, iya. Ini fenomena ya. Dan ini berat ya. Masalah hati itu masalah paling berat ya. Karena hati itu kadang bolak-balik ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri itu suatu yang paling berat untuk diobati itu masalah hati, karena hati itu bolak-balik. Bisa jadi sekarang kita haji, masya Allah ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti haji yang kedua kita undang orang lagi datang, ada terbesit dari hati pengen ngasih tahu nih haji gue bukan haji yang pertama nih, gitu. Haji yang kedua. Dia nyuruh anaknya, tolong lu bawain sorban abah tuh yang haji pertama. Nah orang tahun ini haji kedua berarti sekarang. Karena nih haji pertamanya ikhlas. Tapi setelah dia ngomong begitu ada rasa pengen didengar orang kalau gue haji kedua. Bahkan selfie ini juga ini bermasalah ini. Beberapa tadi antum bilang sudah ada larangan-larangan ya untuk orang-orang yang haji selfie kadang foto di depan Ka'bah itu. Bagus mungkin dia untuk mengingat Allah, kita husnudzon ya, dia pengen dia tahadus bin nikmah, dia pengen ngajak saudaranya yang mungkin belum haji dia haji. Tapi jangan sampai memang setiap waktu, setiap saat update terus. Kemudian statusnya ini bisa mengurangi kekhusyuan juga ya. Padahal kalau kita perhatikan yang namanya Madinah, kemudian Haram, tanah-tanah suci ini banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Di situ nggak pantas bagi kita untuk berbuat maksiat. Ya, maksiat hati. Apalagi maksiat hati tadi kan sulit terdeteksi. Kita mungkin menghukuminya ya nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita menghukumi seseorang itu kalau tadi niatnya, kalau dia misal punya channel haji wajar ya. Ini kan syiar dia sebagai travel untuk memberikan. Nah, ini secara syarikah, secara PT. Kalau secara perseorangan itu yang perlu dipertanyakan. Kalau dia mungkin sebagai tour leader atau mutawif atau sebagai ustadz, dia punya kebutuhan itu. Ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan dari situasi dia memvideokan. Tapi kalau nggak ada kepentingan ini nih, ini yang rawan, Bib. Jadi kalau bisa dia selfie, dia foto-foto bersama, kalau dia bentuknya tadi sebagai ada kebutuhan ya, sebagai travel, sebagai tour leader, sebagai tour mutawif kah, ini memberikan edukasi kepada jamaah-jamaah. Tapi kalau sendiri itu tanpa ada manfaatnya, lebih baik lah nggak perlu lah. Selfie-nya boleh, tapi nggak usah diupdate. Buat kenangan pribadi aja lah kita. Tapi kan mungkin sangat sulit ya buat khususnya buat kita di negara di Indonesia ini sangat sulit mungkin seperti itu. Ya kembali lagi Ustaz, bahwa mungkin niatnya dia seperti Anum tadi bilang untuk ngasih tahu ke keluarganya bahwa ini loh tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman untuk kita ibadah, tempat yang paling sangat dirindukan oleh semua orang. Kira-kira masa kamu nggak kepengen ngelihat saya di sini? Mudah-mudahan mungkin dengan dia seperti itu memberitahukan ke keluarga, dia mungkin bisa mendoakan keluarganya kan, untuk tergugah hatinya untuk bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Jadi ya mungkin seperti itu ya, kita tetap husnudzon aja sama mereka, Ustaz. Mudah-mudahan dengan adanya seperti itu ibadah mereka semakin baik. Insyaallah mudah-mudahan segala sesuatu yang mereka lakukan selama di Mekah maupun di Madinah nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz, terkait dengan ini kan kita membahas tentang ibadah haji, otomatis kan niat tadi termasuk daripada salah satu ibadah. Ya, niat tadi yang kita bahas adalah termasuk dari salah satu ibadah. Nah, ibadah ini kan tidak hanya selama di Madinah maupun di Mekah nih Ustaz.
Nah, ketika mereka dalam perjalanan ini seperti apa, Ustaz? Contohnya ketika mereka dalam pesawat, ya kan? Ketika mereka dalam pesawat masuk waktu sholat, kadang kan dia salah satu atau kalau tidak salah satu dari penerbangan mereka kan menyediakan seperti kayak model musola ya, bahasa kita ya, kayak tempat sholat lah. Salah satu dari maskapai itu kan menyediakan dari tempat sholat itu. Nah, untuk bisa mereka melaksanakan sholat itu apa yang harus mereka lakukan? Kalau tidak salah ya, menurut SOP aturan dari pesawat kan tidak memungkinkan nih untuk melakukan wudhu di pesawat, takut basah di bawahnya atau mungkin ya ketetesan airnya bisa merusak mesin yang lain dan sebagainya kan. Menurut antum gimana ini? Apa solusi untuk mereka yang ketika mereka melaksanakan ibadah, atau bukan hanya untuk ibadah saja, mungkin dalam perjalanan ketika mereka dalam pesawat kemudian masuk ke sholat, solusinya atau kiat-kiatnya seperti apa nih, Ustaz? Betul. Ini yang menjadi fenomena dan masih banyak perdebatan para ulama itu ya, masalah sholat di atas pesawat. Beberapa pandangan para ulama sebelum kita menghukumi bagaimana kefiahnya sholat di atas pesawat, sebagian ulama juga sebenarnya ada yang tidak mengatakan bahwa sholat di atas pesawat itu hukumnya sah. Nah, jadi yang namanya sholat itu dia harus di tempat yang mustaqir dia, tetap. Jadi nggak boleh dia tidak tetap ya. Nah, tetapi sebagian memang ini membolehkan sholat di atas pesawat. Jadi hukum sholat di atas pesawat itu pun sudah ulama ikhtilaf. Kalau kita sebagai tour leader ya, pastinya kita ambil memudahkan juga jamaah ya. Kita ambil dari ikhtilaf ini, yang artinya kalau Rasulullah itu kan kalau ada pilihan di antara yang sulit dan mudah, Rasulullah pilih yang mudah ya, untuk memudahkan umatnya gitu. Jadi kita biasanya kita ambil membolehkan untuk sholat di atas pesawat. Yang jadi problem setelah itu yang betul kata antum bilang, masalahnya kalau kita menganjurkan jamaah untuk wudhu misalkan karena masih ada air. Kalau rombongan kita doang yang menganjurkan nggak masalah. Kalau para asatid atau tour leader lain, ibu-ibu, bapak-bapak, aku satu pesawat ya. Satu pesawat dia wudhu semua repot ya, benar. Ngantrinya, belum lagi tadi basahnya. Nanti kaki naik ke atas wastafel aja menjadi permasalahan. Betul. Maka keadaan wujud air ketika dia itu terhalang atau ada rasa takut kita dalam fikih itu, ada airnya di situ tapi depan air ada singa. Termasuk sesuatu yang kita diperbolehkan untuk tayamum. Atau ada buayanya. Betul. Kalau gua wudhu di situ yang membahayakan lah ya. Maka begitu juga ketika tadi ada SOP atau prosedur dari pesawat sendiri nggak membolehkan ya orang wudhu secara massal, itu membahayakan. Ya kita ikutilah aturannya gitu. Bisa berpindah dengan tayamum. Cuman permasalahan tayamum juga, Bib, ternyata ini juga nggak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya turab, debu itu dia harus punya syarat lahu gubar. Jadi kalau misalkan ditiup, ada yang melayang-melayang gitu. Sedangkan kalau kita ambil beberapa pendapat ulama yang membolehkan, udah pakai di kaca pesawat, cari debunya. Kalau ada debunya boleh. Kalau ada. Permasalahannya pesawat itu ada debunya nggak? Itu yang jadi permasalahan. Karena dipakai tiap kali terbang ya, kecuali pesawat yang setahun nggak dipakai. Kemungkinan banyak debunya itu. Banyak debunya kalau itu. Jadi kalau fatwanya dikatakan boleh pakai debu pesawat yang setahun nggak pernah dipakai terbang, baru bisa tuh. Kayaknya ada. Nah, kalau menurut Ana, ini solusinya ya. Ada itu di beberapa toko online itu debu yang dijual itu. Untuk persiapan kita ya, bawalah debu yang kalau nanti jamaah yang kira-kira mau umroh atau haji bisa dicari debu suci. Nah, cari di toko-toko online itu ada. Nah, itu dia bisa mencukupi syaratnya, syarat sahnya wudhu ya. Nah, kemudian nanti kalau ada tempat kita taruh di atas tisu, untuk sekali pemakaian aja itu debunya, nggak boleh dipakai dua, berarti debu mustakbal. Untuk yang
tangan sampai siku, wajah itu debu yang berbeda gitu ya. Itu pakai itu. Kalau ada sebagian ulama yang mengatakan karena debunya dia tidak sesuai dengan syarat debu, maka dia sholat tanpa tayamum. Jadi lihurmatil waqt Ustaz ya. Iya, lihurmatil Bahasanya waqt. lihurmatil waqt ya. Nanti dia sampai waktu. tempat di mana dia turun di Mekah atau di Madinah, dia ganti lagi. Iya. Hitungannya dia qadha itu Iya. ya. Iya. Jadi seperti itu. Ini permasalahan memang yang kita harus cari solusinya nih. Iya. Kalau kita tadi udahlah kita persiapkan dah debunya, sholatnya rukunnya gimana? Sebenarnya kan harus berdiri. Iya. Rasulullah itu nggak pernah sholat yang namanya sholat fardu di atas kendaraan, Iya. kecuali sholat sunnah. Sholat witir, nah ini Rasulullah pernah di atas unta, berarti menandakan witir itu bukan suatu yang fardu gitu ya. Nah ini harus ketemu rukunnya berdiri nggak bisa, ruku nggak bisa, bagaimana? Akhirnya ya tadi kalau dalam mazhab Syafi'i masih bentuknya hurmatul waqt. Tapi beberapa keputusan para fatwa-fatwa ulama yang ana lihat seperti Darul Ifta sebenarnya sholatnya sah saja. Tadi tanpa harus diiadah. Iya. Kemudian ada keputusan Komisi Fatwa MUI, ini sholatnya juga sah walaupun dengan debu dan tanpa iadah, nanti tanpa harus diulang lagi. Ini kita ambil yang mudahnya. Kalau kita mungkin bawa jamaah, kita ingatkan, mungkin kita sebagai tour leader kita siapkan kasih debu aja deh. Kalau gitu, debu yang artinya kita biar agak tenang dikit nih. Secara madhab Syafi'i sah, kemudian sholatnya tanpa duduk, tanpa berdiri ya. Kalaupun tadi ada yang menyiapkan musola ya Bim ya, ambil tempatnya tuh, biasanya Saudi ya. Nah, masuk ke sana, bisa sholat secara berdiri, ya itu udah aman dah. Jadi tanpa perlu iadah. Wallahu a'lam. Iya betul. Nah, tadi antum bilang debu nih. Ini kan yang menjadi pertanyaan mungkin bagi pemirsa penonton ya. Masalah debu ini kan seperti yang antum bilang tadi di online ini Ustaz. Nah, ini kan kita kan nggak tahu nih Ustaz, apakah ini debu suci atau gimana. Betul. Yang bisa kita merasa yakin bahwa ini debu suci mungkin ada toko tertentu atau gimana Ustaz? Atau harus kita cari sendiri atau mungkin kita minta tolong sama ustadz gitu betul mencarikan atau seperti apa ini Ustaz? Iya. Jadi memang kalau kita lihat di toko online itu tulisannya debu suci, cuman untuk keyakinan kita, jadi kita betul ya, bagus ini pertanyaannya untuk para jamaah semua. Kita harus kenal yang namanya indikasi najis. Najis itu bisa dikenali dengan 3 cara itu. Baik secara launuhu, kemudian rihuhu, ta'muhu. Secara laun atau warna najisnya, kemudian rihuhu, baunya, ta'muhu rasanya. Jadi jamaah ngerasa ini jangan-jangan debunya nggak bener nih. Suci apa enggak nih? Tinggal dibuka, cobain, taruh, dicium itu debu, ada nggak bau najisnya? Kita kan bisa tuh ya, hidung kita terbiasa, oh ini najisnya, bau kencing nih, atau bau, mohon maaf, kotoran kucing ini. Nah, ini kerasa baunya tuh. Ketika tidak ada baunya, yang kedua ya, warnanya tadi, warnanya juga debu nih, nggak bercampur, nggak ada campuran-campuran najis atau kotorannya. Ini bagus tuh ya. Yang ketiga, jangan dicobain ini. Ta'muhu rasanya, artinya rasa itu kata para ulama nggak usah, ini ada najisnya dicobain dulu lah, debunya dijilat nggak perlu. Jadi cukup tadi lihat dari bentuk warna, kemudian bentuk wanginya, baunya, apakah sudah. Nah, ini sebenarnya ulama memberikan rambu-rambu kita untuk memudahkan itu. Jadi selagi itu memang tidak ada indikasi najis, tidak bau dan tidak berwarna najis, kemudian rasanya tidak ada najisnya, insya Allah aman. Ya. Masalahnya kalau diajukan sertifikasi halal agak ribet juga, Bib. Iya. Prosesnya lama ya. Prosesnya lama. Nah, kemudian Ustaz, ini ada fenomena juga ini Ustaz, tentang wudhu tadi. Kita masih bahas tentang wudhu ini ya, supaya jamaah ini khususnya bagi pemirsa, penonton, para pendengar yang lainnya bisa memahami ini Ustaz. Jadi fenomena sekarang ini saking memudahkannya itu mereka sampai membeli botol spray untuk diisi air kemudian dipakai wudhu. Bahasa kalau menurut mungkin Imam Syafi'i kan
yang penting rata Ustaz ya. Iya, iya. Rata, meratakan semua. Intinya yang wajib-wajibnya, kalau wajib-wajibnya kan muka, tangan sampai siku, kemudian masuk kepala sama kaki, ya kan? Nah, menurut antum gimana itu Ustaz? Apa itu menjadi menjadi lebih mudah atau gimana atau seperti apa? Menurut antum? Nah, ini menarik memang, ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol dengan jamaah itu, ketika mereka umroh, solusinya kita pakai spray Ustaz. Oh, spray. Spray itu pertama dia bisa dipastikan karena yang namanya rukun wudhu itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq. Kalimat yang dipakai itu adalah fagsilu. Al-ghuslu. Ghuslu itu basuh ya. Sedangkan para ulama menetapkan yang namanya basuh itu dia harus ada at-taqatur. Tetesan-tetesan air. Nah, jadi dia beda dengan mashun itu ya. Kalau mashun wamsahu biru'usikum, nah ini artinya mengusap. Mengusap itu berarti dia tanpa ada tetesan air, tangan basah. Nah, yang fenomena yang kita yang terjadi secara real ketika sekedar di spray, ternyata itu nggak ada tetesannya. Apa harus disemprotin banyak gitu? Kecuali kumpulin banyak ya, banyak airnya, ada tetesannya, bisa dia termasuk guslun itu, termasuk basuhan. Jadi harus dipastikan spraynya itu yang kalau disemprot, jangan semprotan yang kayak uap aja ya. Jadi yang benar-benar mungkin kalau diatur kali ya, volumenya jadi keluarnya banyak. Nah ini bisa sah ya secara syarat tadi, karena dia yang namanya guslun itu berbeda dengan mashun. Iya betul. Ya, jadi harus jangan sampai pakai tisu basah, kemudian jangan pakai spray. Kalau bisa mungkin ada air yang segini, ya itu ada tetesannya dikasih, ambil wajibnya saja, wajahnya diambil. Kemudian ada tetesannya, kemudian sekali saja ambil rukunnya, kemudian tetes kasih air sampai siku, dia ada tetesannya nggak masalah. Untuk kepala atau rambut, kemudian sama kuping itu tanpa ada tetesan karena memang mashun ya, itu hanya usapan saja. Kaki, nah ini bagusnya begini. Kalau seandainya kaki itu para jamaah atau nanti yang mau umroh, ya dia mau wudhu tadi, pastikan kalau mau dia mashul khuffain, dia usap itu sepatunya tanpa membasahkan kakinya, bisa juga ya diusap. Dengan syarat ketika dia sebelum pergi masukkan kaki ke dalam sepatu dalam keadaan thahir, dalam keadaan kakinya sudah berwudhu. Nah, sudah berwudhu, pakai dia sepatu, insya Allah nanti walaupun dia mohon maaf buang angin di pesawat itu tetap boleh diusap. Selagi sepatu itu nggak dilepas-lepas. Jadi termasuk memudahkan itu dalam perjalanan safar 3 hari tanpa dilepas dia boleh, 1 hari untuk orang mukim usap aja sepatunya. Selesai itu. Jadi jatuhnya seperti hukum khufain ya? Seperti khuf jatuh hukumnya ya. Baik. Masya Allah, ini luar biasa, ini penjelasan yang detail sekali ya tentang masalah fikih, khususnya sholat di pesawat, karena mohon maaf mungkin banyak daripada sebagian dari kita ya, bukan hanya jamaah haji saja ataupun jamaah umroh, kita pun yang bepergian kadang biasanya kan masuk waktu, apalagi yang bepergiannya jauh yang sampai 4-5 jam waktu. Tapi kalau ke Mekah ya, ke Mekah sampai makan waktu 9 sampai 10 jam itu belum transitnya. Kalau transit dan lain sebagainya kan lebih lama lagi. Nah, itu memang sangat penting khususnya ibadah ini, karena maka dari itu ketika sebelum berangkat nih, makanya kenapa khususnya setiap penyelenggara tour, travel, umroh dan haji ini, mengapa mereka mengadakan manasik terlebih dahulu ya? Ini fungsinya supaya mengedukasi para jamaah, mengedukasi para tamu Allah, tamu Rasulullah, baik yang umroh ataupun yang haji, itu sangat penting sehingga mereka ketika mereka melaksanakan ibadah, baik mereka di Mekah maupun di Madinah, tidak semena-mena, Ustaz. Tidak semaunya dia sendiri. Jadi akhirnya ketika tidak semaunya dia sendiri, artinya mereka mengikuti tuntunan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai yang diajarkan, sesuai yang tertulis atau termaktub dalam Al-Quran. Ibadah mereka jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sia-sia ya. Itu sangat penting sebenarnya. Jadi bagi para pemirsa, para pendengar, para penonton khususnya ya,
baik yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, atau yang sudah ada di sana, atau yang mau berangkat, ya, sangat penting sekali untuk belajar tentang yang namanya fikih dalam melaksanakan ibadah haji, khususnya ketika dalam perjalanan, Ustaz ya. Iya. Baik. Mereka kita sudah bahas ketika sedang di dalam pesawat, otomatis turun dari pesawat dan lain sebagainya, tiba ada mungkin kalau kloter pertama nih Sat, ya, mereka kan biasanya masuk Madinah dulu nih. Betul. Kalau kloter terakhir biasanya kan masuk Mekah dulu ya, kalau nggak salah nih ya. Kalau kloter terakhir kan masuk Mekah dulu. Nah kita anggaplah kita hitungan kloter pertama nih Sat, ya, masuk Madinah dulu. Ketika masuk Madinah, ya, masuk Madinah. Nah di Madinah sendiri ini kan artinya ibadah yang kita lakukan sudah sangat luar biasa, terutama kita bisa bermuajahah dengan makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita juga bisa bermanja-manja dengan Rasulullah, kita bisa berziarah ke makam Rasulullah, kita bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Keutamaan Masjid Nabawi kan siapa yang tidak tahu, Ustaz? Semuanya sudah pada tahu, alhamdulillah. Ya, mungkin bagi antum nih, menurut antum atau pendapat antum, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka selama di Madinah? Contoh mungkin dari segi adab, dari segi ibadah, Ustaz, seperti apa? Iya. Alhamdulillah ya, bagi jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih kesempatan gitu untuk pergi umroh ataupun haji, masya Allah, ini kota Madinah, ya, kota di mana Rasulullah SAW itu wafat ya, dan Rasulullah SAW itu benar-benar mencintai Madinah gitu ya. Iya. Nah, dikatakan kalau Rasulullah itu habis pulang safar, kemudian sudah mau sampai ke kota Madinah, itu biasanya ontanya itu dipercepat. Iya. Itu bentuk kecintaan Nabi kepada Madinah. Betul. Kita punya gurunya Imam Syafi'i, ya, Imam Malik ya. Ya, Masya Allah, tinggalnya di Madinah. Beliau wafat juga di Madinah. Ini dikatakan, Masya Allah, beliau alim, dan Imam Malik itu dia cinta kepada Madinah. Saking cintanya, dikatakan bahwa Imam Malik itu ketika di kota Madinah, dia nggak pakai trompa, Bik. Masya Allah ya. Bahkan yang namanya unta dia nggak berani itu naik di kota Madinah. Saking adabnya beliau. Saking adabnya kepada Rasulullah. Masya Allah ya. Biasa. Ini anak nggak kepikiran, Bik. Kalau kita menjaga adab ini, nyampe bandara Madinah, kita mau ikutin gayanya Imam Malik, bagaimana itu? Kita nggak naik mobil, nggak naik bis jalan kaki, nggak mau naik transportasi, agak repot juga, Bu. Iya, ini agaknya sulit ngikutin. Agak repot, sulit ya. Tapi benar-benar kalau orang udah cinta, dikerjain seperti itu. Masya Allah ya, adab di tempat ketika masuk Madinah, beliau nggak mau berkendaraan, karena di situ tanahnya. Di situ ada Nabi ya. Walaupun kita tahu Rasulullah wafat, tapi dalam secara yang Nabi ini dikatakan mereka hidup dalam kuburnya gitu ya. Iya, betul. Ya. Bahkan katanya para nabi itu dalam kubur itu dia masih sholat. Ya. Kemudian ya secara di dalam alam barzah para nabi ini dia hayah, dah hidup. Jadi kita menghormati tata caranya, jangan sampai jauh-jauhlah diri untuk berbuat maksiat di kota suci ini, Masya Allah. Betul. Sayang banget uang yang udah dikumpulin bertahun-tahun, atau udah dia dikasih kesempatan haji, nyampe sana cuman kerjaannya selfie doang, sayang. Iya. Nah, itu. Karena Rasulullah katakan yang namanya sholat di masjidku ini afdhalu min alfi shalah ya. Betul. Keutamaannya 1000 kali sholat. Jangan sampai tertinggal sholat di sana. Biasanya pemerintahan kita itu ngasih kesempatan sampai 8 hari lebih ya. Iya. Gelombang pertama ya. Arba'in ya. Arba'in. Sholat arba'in 40 waktu. Nah, 40 waktu sholat arba'in. Betul. Bagi jamaah yang dapat kesempatan untuk umroh atau haji biasanya kalau umroh cuma sebentar, kita nggak dapat arba'in. Iya. Tapi kalau haji jangan sampai dilewatin. Karena ini Masya Allah fadilahnya besar banget. Kata Nabi, kalau ada orang yang sholat di tempatku, sholat 40 waktu, ya berturut-turut, maka Allah cabut sifat nifak dan Allah jamin dia untuk tidak masuk nerakanya Allah. Ya Allah, luar biasa. Jadi memang berat itu. Ya. Jangan sampai bolong ya, 40. Jangan sampai bolong. Kira-kira 8 hari lah ya. Iya, 8 hari. Ya. Betul.
Nah, ini kan berkaitan sholat 40 waktu nih Ustaz, atau arba'in lah orang-orang biasa sebut ini. Ini kan khususnya kan kita baik yang umroh maupun yang haji, terlebih yang haji ya, berangkat haji ini kan mohon maaf banyak yang lansia nih Ustaz. Betul, betul. Nah, ketika mereka ibaratnya dipaksakan dengan hal tersebut, gimana itu Ustaz? Karena kan cuaca di Madinah ini kan ketika musim panas beda dengan di Mekah, ketika musim dingin. Nah, ketika mereka memaksakan hal tersebut ya, dikhawatirkan kalau mereka, tadi saya bilang kloter pertama nih kan masuk Madinah dulu, kalau mereka paksakan dengan hal tersebut otomatis kan terforsir nih tenaganya, terforsir tenaganya untuk melanjutkan ibadah selanjutnya, terlebih nanti di Mekah kan yang lebih terfokusnya lagi nanti kan di Mekah, intinya nih di Mekah kan. Nah, gimana itu Ustaz? Karena kan lansia ini kan ya mungkin karena mengejar keutamaan atau fadilahnya itu sehingga mereka memaksakan hal tersebut sehingga lupa dengan kondisi kesehatannya atau kondisi badannya. Betul. Seperti apa itu kira-kira solusi menurut antum? Apakah memang tetap saja melanjutkan itu karena menurutnya adalah suatu keutamaan yang luar biasa, atau mungkin ada solusi lain Ustaz? Betul. Kadang-kadang karena kita pertama kali haji mungkin ya, kemudian semangat tinggi, tapi tidak dibarengin dengan fisik, karena haji ini ibadah fisik kita, yang penentuannya nanti ketika di Arafah itu. Sedangkan kalau gelombang pertama itu bisa hampir berapa hari sebelumnya, bahkan ada yang sudah 20 hari ya sebelum kedatangan, sebelum mulai haji sudah datang di sana. Maka kalau kita lihat dalam istilah fiqhul aulawiyah, fikih prioritas, kita sebagai jamaah ini harus tahu prioritas. Jadi yang namanya prioritas itu dikatakan takdimul wajib ala sunnah. Jadi mendahulukan yang wajib di atas yang sunnah. Artinya secara kewajiban kita wajibnya wajib haji. Menghidupkan sunnah itu baik, tapi untuk kita lihat kondisi fisik itu perlu diperhatikan juga. Kalau memang dia yakin ya masih muda, 40, umurnya 45, dan dia yakin kalau saya sih bolak-balik ke Mekah, balik ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak ada masalah. Cuman bagi jamaah yang mungkin sudah beranjak usia 60, 70, kemudian juga dokter menyarankan untuk tidak terlalu memporsir ya, karena fisiknya nanti akan dipakai ketika di haji tadi ya, ketika dia Arafah, kemudian di Muzdalifah. Ini perjalanan yang berat Bib ya. Bahkan kalau nggak dapat bis jalan itu, ini butuh fisik. Dan memang beberapa kadang sudah kena perubahan cuaca itu walaupun belum ngapa-ngapain udah kena sakit duluan karena beda yang tadi ya, beda cuaca. Maka kalau kita mengetahui prioritas dan kita tahu kondisi fisik kita ini kurang, maka sholat di hotel ini sebagian ulama katakan sama seperti sholat di Masjid Nabawi selagi dia masih dalam keadaan di haramnya Madinah. Diambil kias dari haramnya Mekah. Sebab kalau Mekah itu para ulama berbeda pendapat apakah sholat di Masjidil Haram di Mekah itu pahalanya 100.000 dengan di luar Masjidil Haram, artinya dalam kawasan haram. Para ulama sebagian mengatakan sholat di kawasan haram, bukan di Masjidil Haram ya, kawasan haram yang ditentukan oleh Nabi, maka pahalanya sama 100.000. Tapi jangan ngegampangin juga, kalau kita fisiknya kuat pasti beda ya. Yang namanya usaha kan, dari hotel jalan ke Masjidil Haram, pahalanya juga pasti lebih kan. Karena yang namanya usaha itu al-jazau bihasbil nasab. Jadi pahala itu bergantung dari kadar usaha kita juga gitu. Tapi kalau tadi mudah-mudahan ya ulama-ulama yang membolehkan dia sholatnya bukan di Masjid Nabawi tapi pahalanya selama dia di Haram Nabawi bisa sama, ambil pendapat yang itu, Bib. Untuk menjaga kesehatan tadi, Bib ya. Betul. Jadi bagi khususnya jamaah haji ini, khususnya yang lansia nih Ustaz ya, artinya tidak terlalu memaksakan lah, tidak usah terlalu memaksakan dalam hal tersebut, karena ya menjaga agar nanti ketika pada intinya pelaksanaan ibadah haji kondisi fisiknya, kondisi badan itu dalam keadaan fit, tidak sakit, sehingga tidak menyurutkan atau tidak
membuat terganggu pelaksanaan ibadah hajinya dia. Betul. Ya, itu yang terpenting. Nah, kita ini di Madinah udah selama tadi 8 hari kurang lebih ya. Biasanya jamaah haji kan memang 8 hari nih. Iya. Ya 8 hari. Tapi ada juga yang umroh sampai 15 hari yang ngejarnya cuma di Madinah toh itu pengen 8 hari itu. Pengen melaksanakan sholat arba'in. Nah, itu kan sudah kita ketahui pahalanya luar biasa, dijauhkan dari penyakit nifaq, kemudian dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah. Itu sangat luar biasa manfaatnya. Sudah jelas ibadah di Madinah pun sama tadi ya, dibahas bagaimana dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat, khususnya di Masjid Nabawi, kemudian berziarah ke makam Rasulullah sama halnya seperti kita berziarah ketika beliau masih hidup. Masya Allah, iya. Ya, betul kan? Kemudian ada pemakaman baqi dan lain sebagainya. Khususnya di Madinah lah banyaklah sejarah-sejarah yang indah di Madinah itu. Ya, saya sendiri juga waktu di Madinah juga nggak pengen pulang sebenarnya, Ustaz. Oh iya ya. Karena enak banget di Madinah. Masya Allah, Masya Allah. Adem, sejuk, maksudnya tenang ya. Hawanya di Madinah tenang. Ya apa mungkin karena bersanding dengan Rasulullah itu sudah pasti ya. Masya Allah. Bersanding atau bertetangga dengan Rasulullah itu sudah pasti. Nah, jadi bagi jamaah khususnya jamaah haji yang ada di Madinah sekarang ya, maka perbanyaklah ibadah di sana. Ya, khususnya jangan pernah disia-siakan ibadah di Madinah. Banyakin ziarah. Ya walaupun mungkin sekarang masuk ke Raudhah ini agak sulit saat ya. Betul. Pakai tasrih bahasanya ya. Apa tasrih dari nusuk itu ya kalau nggak salah ya. Harus daftar dulu dan sebagainya. Tapi kan ketika kita berziarah ke makam Rasul kan tidak harus melalui itu. Artinya bisa kita setiap kapan, setiap waktu juga bisa berziarah ke makam Rasul. Karena itu sangat yang paling utama dianjurkan oleh para ulama. Jangan pernah meninggalkan ziarah ke makam Rasul. Jadi kalau sudah sampai Madinah, sholat di Masjid Nabawi, kemudian untuk bisa berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak gampang, Ustaz, ya Allah. Kita ini kalau bicara masalah Rasul ini sangat rindu sebenarnya. Masya Allah ya. Rindu banget pengen ke Madinah. Suasana yang sangat indah sekali lah. Ya. Jadi jangan pernah disia-siakan lah. Pokoknya kalau mereka dikasih kesempatan sama Allah, jangan pernah disia-siakan ibadah di Madinah. Intinya itu aja. Betul, betul. Nah, intinya itu aja. Nah, ini kan sudah memasuki tanggal 1 nih, Sat, ya. Tanggal 1 Dzulhijjah. Kebanyakan jamaah ini kan mereka sudah berangkat nih ke Mekah. Ya kan? Sudah berangkat nih ke Mekah. Artinya untuk persiapan mereka nanti di Arafah atau bisa dibilang hari Tarwiyah. Mereka bisa masuk Mina dulu Tarwiyah, kemudian berangkat ke Arafah. Nah, otomatis nih Ustaz, dari Madinah ke Mekah mau tidak mau kan mereka niat ihram nih, berihram nih. Jadi kan haji ini kan ada 3 nih Ustaz ya. Haji tamattu, qiron sama ifrad. Ya kan? Nah, dari 3 ini kan kebanyakan khususnya Indonesia nih, jamaah Indonesia khususnya yang kita ketahui ya, mereka ngambil rata-rata haji tamattu. Jadi itu umroh dulu baru mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, niat ihram ini otomatis mau tidak mau mereka harus lakukan ketika mau mereka berangkat umroh ke Mekah dari Bir Ali. Apa yang harus mereka lakukan ketika sebelum niat ihram dan ketika sudah niat ihram, Ustaz? Dan selama perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka jaga, khususnya dalam hal-hal yang diharamkan dalam berihram itu. Betul, ya. Ketika kita sudah persiapan ya mau ihram, maka ini penting bagi para pembimbing, kemudian para mutawif ya, ataupun kalau ketika haji dia ada kepala rombongannya, kemudian ada juga pembimbing hajinya. Ini untuk memberitahukan ya. Biasanya kita sering kali tuh untuk manasik ulang ya. Karena betul. Kita yang namanya ada jamaah lansia, kadang perlu diingatkan lagi. Ya. Jadi kita kasih tahu. Bahkan nanti beberapa momen-momen lucu itu kadang-kadang ada saja, Bib. Ya, ada yang dia pakai kain ihram ternyata masih pakai celana dalaman. Ya, banyak. Iya. Ada yang dia pakai kain ihram ternyata bukan kain ihram dia pakai. Iya. Nah, ternyata anduknya anduk hotel di bawah. Karena sama-sama putih tadi. Iya, betul. Nah, ini perlu perhatian khusus kita sebagai pembimbing, diingatkan kembali apa saja yang kita lakukan sebelum ihram. Kita pakai wangi-wangiannya ke tubuh. Hati-hati jangan sampai ke baju atau ke kain ihramnya. Kalau seandainya dia nempel ke kain ihram setelah dia tatoyub ya, artinya berwangi-wangian ya, ini nggak ada masalah. Jadi kain ihramnya jangan dikasih wangi-wangian, badannya boleh, tapi kalau kena kain ihram nggak masalah. Kemudian menghindari ini, biasanya kita ambil
Untuk mandi itu kita ikut yang afdolnya di tempat miqat, akhirnya di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah itu. Nah ini repot. Kalau misalkan waktu haji ini akan penuh ini, Betul. maka pembimbing sebisa mungkin untuk meminimalisir tadi ya mudorot. Dia mau ambil sunnah ataupun mau lebih utama, tapi malah bikin repot jamaah. Maka boleh juga mandi ihramnya itu kita lakukan nanti di hotel ya, hotel. Kemudian nanti baru niat di mikot makani atau di Bir Ali barulah kita niat tadi. Setelah kita niat, biasanya nanti ada talbiyah tuh. Ini biasanya talbiyah itu para ulama berbeda pendapat. Apakah talbiyahnya setelah sholat sunnah ihram atau bagusnya ketika sudah rihal atau di atas onta? Kalau madzhab Syafi'i ini biasanya dia talbiyah ini di atas onta ya. Nah, ini lunah gitu ya. Ini kata Imam An-Nawawi, setelah onta berdiri tegak, ini talbiyah di sini. Ya, diisi dengan talbiyah, kemudian berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beristighfar, ini banyak-banyak talbiyah. Karena makna talbiyah juga ini sangat mendalam gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh jamaah-jamaah sebelum dia menuju Mekah. Dan hajinya haji apa? Kebanyakan kalau kita hajinya tamattu tadi ya. Tamattu, ambil umrati ilal haji. Jadi kita ambil umroh dulu baru haji. Dan ini ringan. Kenapa disebut tamattu? Karena memang hajinya agak bersenang-senang, agak leha-leha dikit lah. Kita umroh, nyampe tempat, selesai 1 hari umroh, nggak lama-lama kita tahallul. Nah, ini masih ada kadar waktu kan lumayan gitu ya. Ada dari 1 Dzul Hijjah misal kita berangkat ke Mekah. Berarti kalau kita wukuf di Arafah tanggal 9 nggak ambil tarwiyah, ada 9 hari jeda kita selesai ihramnya, tahallulnya selesai, kita boleh melakukan larangan-larangan ihram tadi. Yang tadi nggak boleh pakai topi, bisa pakai topi. Bayangin kalau kita hajinya haji misal qiron atau kita haji ifrad ya. Berarti setelah sampai ke Mekah, kita masih dalam keadaan ihram itu. 1 Dzul Hijjah bayangin jamaah kalau kita ambil itu. Berarti yang laki-laki dia pakai kain ihram nggak boleh lepas, ataupun dia nggak boleh pakai celana dalam, kayak baju yang berjahit seminggu. Bisa lepek gitu. Betul. Panasnya bagaimana gitu ya. Tidur nggak boleh muka ditutupin. Yang laki-laki, nah ini kan repot. Kalau kita tidur pakai selimut, tidur ditutupin, nah ini bahaya juga. Maka alhamdulillah kita sebagai jamaah haji Indonesia dikasih kemudahan ya, rukhsah oleh Allah. Cuman memang bedanya karena kita pakai tamattu tadi kena damnya. Qiron pakai dam, temen yang nggak pakai dam ifrad misalnya. Dan itu harus kalau sudah sampai dia masanya sudah berihram, maka harus dijaga larangan-larangan ihram. Betul. Nah ini apa saja nih larangan-larangan dalam ihram ini Ustaz? Untuk supaya kita ini kan mengedukasi jamaah ini dari yang masalah yang sepele tapi bisa berakibat fatal Ustaz, sampai masalah yang besar memang merusak ibadah hajinya ataupun ibadah umrohnya. Apa saja kira-kira yang menjadi larangan-larangan dalam berihram itu? Iya. Jadi nanti mungkin sharing ya, Habib Haddad juga bisa tambahkan apa yang mungkin tertinggal ya dari saya. Untuk laki-laki dan perempuan memang dibedakan ya. Untuk laki-laki dia nggak boleh menutup kepala. Kalau cewek dia pakai jilbab, laki-laki dia nggak boleh pakai sorban. Topi juga nggak boleh. Tapi kalau pakai payung gimana? Payung boleh. Nabi pernah di atasnya ditutupin oleh sahabat ya, biar kain. Artinya kalau dia di atas kepala nggak nempel boleh. Pakai payung boleh. Yang nggak boleh pakai payung orang lain gitu. Nyolong berarti. Nah, itu nggak boleh tuh. Nah, kemudian untuk laki-laki dan perempuan juga sama, nggak boleh dia pakai minyak wangi. Cuman nanti ulama berbeda pendapat nih. Untuk sabun gimana kalau sabun? Habis makan, tangan sudah dalam keadaan kotor, bau amis, boleh nggak pakai sabun? Kalau untuk dalam beberapa pendapat mazhab Syafi'i, kalau dia sabunnya, ya sabun walaupun dia wangi, tapi tidak diniatkan untuk wangi-wangian, maka masih dianggap tidak melanggar larangan-larangan ihram. Tidak dianggap memakai wangi-wangian. Tapi sebagian juga sampai untuk molto nggak boleh.
Nah, sebagian memang nggak boleh. Jadi kalau mau keluar dari khilafnya bagaimana? Ya cari sabun yang mungkin nggak berbau, ya ataupun ya sabun ihram kan ada mungkin ya. Banyak saat dijual. Pakai sabun ihram gitu. Kemudian untuk laki-laki juga, dia juga nggak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki ini. Kecuali memang ada rukhsah ya kalau dia nggak punya zaman Nabi. Ya, kalau zaman Nabi mungkin secara ekonomi sulit. Sampai sepatu aja nggak punya, sendal nggak punya gitu ya. Kalau sekarang insya Allah lah ya, orang yang pergi haji insya Allah dia mampu lah ya. Betul. Nah, ini perhatikan jamaah jangan sampai pakai sepatu. Ini tugasnya pembimbing penting ya. Kadang ada yang mungkin dia pakai sepatu dari hotel menuju Bir Ali, dia lupa bawa sendal. Nah, nanti di sana repot dia, bisa nyeker nanti kesian gitu ya. Maka ini perlu diperhatikan larangan-larangan ihramnya. Untuk yang perempuan dan laki-laki yang sudah bersuami tidak boleh bersenggama. Nah, ini batal lah, apalagi. Kemudian juga la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini harus dijaga itu. Kata-kata rofath artinya kata-kata mohon maaf bahasa yang porno. Bahkan seorang suami juga nggak boleh tuh nyinggung-nyinggung istrinya tuh kalau udah lagi umroh, mah ya. Nah, selesai umroh ya. Padahal bahasanya begitu doang. Tapi itu pun dilarang. Walaupun nggak kena damnya itu. Bahasa-bahasa rayuan itu termasuk rofath. Fusuk, perbuatan-perbuatan maksiat, jidal. Ana pernah tuh masalah jidal ini ya. Nah, ini kaki ada yang kena dorongan gitu, wah meloek. Allah. Kebetulan anak bawa istri tuh, istri anak marah-marah, lah jidal katanya. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh berantem ya. Memang apa namanya, wah benar-benar nyut-nyut itu. Tapi karena kita dalam keadaan umroh, udah ikhlas karena Allah, ini memang bentuk cobaan kita ya. Ada aja cobaannya. Nah, ini jamaah haji harus siap dengan kondisi itu karena memang kita tidak perlu berdebat. Bahkan sekali kadang kita pernah mengatakan la jidal fil hajj. Orang di belakang udah marah-marah. Saya bilang la jidal fil hajj. Malah dia tambah marah-marah. Ini memang kadang-kadang benar-benar diuji kita. Termasuk larangan-larangan ihram tadi, ya ini harus dijaga dalam hajinya. Mungkin Bib Haddad ada tambahan-tambahan untuk masalah larangan ihram ini, boleh di-sharing-sharing Bib. Siap. Ya itu tadi larangannya seperti yang antum jelaskan tadi, sesuai ya, pakai sabun dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya ada pendapat yang membolehkan juga. Kemudian ya larangan tidak boleh pakai parfum dan lain sebagainya itu sudah jelas. Terlebih kan kayak tadi jima nih Ustaz, ya kan di dalam ibadah haji ini kan ada 2 tahallul nih. Iya kan? Tahallul yang pertama sama tahallul yang kedua. Nah, tahallul yang pertama kan bisa diselesaikan di antara 2. Ya kan? Antara dia bisa melontar jumrah aqobah terlebih dahulu atau dia melaksanakan tawaf ifadah terlebih dahulu, tergantung nih. Kondisional lah ini bahasanya nih kan. Kondisional, mau langsung dari mana Musdalifah langsung ke mana? Tawaf ifadah Makkah. Ke Makkah, tawaf ifadah, atau mau langsung ke Mina untuk melontar jumrah aqobah. Nah, ini kan bagian termasuk daripada rukun dan wajib haji ini Ustaz. Rukun dan wajib haji ini kan tidak hanya di Arafah, tidak hanya di Musdalifah saja. Nah, apa saja yang menjadi rukun dan ibadah wajib haji ini Ustaz? Iya. Kalau untuk kita ya, untuk jamaah Indonesia, kebanyakan madhab Syafi'i itu untuk rukun hajinya pertama dia niat ya. Niat itu termasuk rukun haji. Kalau sedangkan niat di mikot itu termasuk wajib haji. Artinya kalau sudah terlewat niatnya nggak di mikot, dia tidak niat di luar mikot itu dia masih sah tapi dia kena dam ya. Ini termasuk wajib haji. Kemudian termasuk wukuf di Arafah, ini hati-hati nih. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan untuk haji jangan sampai meninggalkan wukuf di Arafah. Kemudian untuk bermalam di Musdalifahnya bagaimana? Para ulama kita sekarang atau dari Kementerian Agama kalau nggak salah ada namanya istilah murur sama tanazul. Jadi untuk orang-orang lansia itu dikatakan mereka pakai metode murur. Jadi di Musdalifah dilewatin langsung dari Arafah ke Mina, jumrah aqobah. Sedangkan tanazul itu dia tidak perlu mabit di Mina. Jadi langsung ke hotel.
Istilahnya seperti itu. Untuk meringankan orang-orang yang jamaah kita yang lansia, karena memang kan jamaah kita banyak yang lansia nih, ya. Betul. Kenapa bisa dilewatkan? Kok wukufnya enggak? Karena wukuf rukun. Kalau mabit di Muzdalifah termasuk wajib haji. Ya, ini bisa kalau dia ditinggalkan secara sengaja, ini dia harus kena dam. Kemudian mabit di di Mina termasuk juga dia wajib haji. Kemudian jumroh ini termasuk wajib haji ya. Jumroh Aqobah di tanggal 10 Dzulhijjah itu. Tadi dikatakan ini tahalul awal, tahalul tsani. Kalau tahalul awal di antara dua hal yang sudah dikerjakan, ini hukumnya bagaimana? Kalau sudah tahalul awal, misalkan dia sudah tawaf ifadah, atau jumroh Aqobah. Bagi jamaah-jamaah haji jangan sampai nanti saya udah tahalul. Bebas dah. Artinya belum bebas ya. Belum boleh melakukan larangan ihram yang lainnya boleh, tapi untuk jima nggak bisa. Maka harus diperhatikan, boleh nanti sebagai suami istri dia melakukan hubungan suami istri setelah tahalul yang kedua. Ya. Ini banyak nih Zat, maksudnya mohon maaf ya kalau bahasa kita ini udah saking keburu-buru pengen dapat berkah dan lain sebagainya. Ini mohon maaf ya. Jadi kadang melupakan yang dilarang tadi, sehingga itu kan bisa merusak ibadah hajinya kan. Iya, betul. Itu kan bisa merusak ibadah haji. Ya termasuk tadi kayak tanazul itu kan sudah artinya sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh ulama-ulama fikih di Muzdalifah, kemudian dia langsung menuju ke Muzdalifah ke mana? Ke Mina atau ke Masjidil Haram salah satunya ya di antara itu. Itu menjadi rukun-rukun maka ibadah haji ini ya pada intinya itulah di Arafah itu. Betul. Di Arafah ini Ustaz, sebagian orang ini kan banyak yang tidak memahami ini. Sebagian orang ini banyak yang tidak memahami, artinya mungkin kurang ya pemahamannya, bisa jadi kurang pemahamannya atau mungkin kurang penjelasannya. Ya, ketika dia berada di Arafah, kadang mereka tidak tahu mau ngapain Ustaz. Iya, betul. Artinya mereka bingung mau ngapain. Ini ngapain aja. Kadang kan mungkin ada sebagian rombongan yang berangkatnya tanggal 8 malam saat hari Tarwiyah tuh. Mungkin dari Mina langsung berangkat ke Arafah tanggal 8. Jadi sampai di Arafah itu tanggal 9 tengah malam masuknya, jatuhnya kan tanggal 9 tengah malam. Jadi ibaratnya jatuhnya kan seharian tuh di Arafah mereka. Nah, karena mereka bingung ini, ngapain aja di sini nih? Entah mereka kurang informasi dari pembimbing atau dan lain sebagainya, atau mungkin kurang pemahaman dari mereka. Nah, apa yang harus mereka lakukan selama mereka menunggu di Arafah ini ketika sampai puncaknya nanti? Iya, ini menarik Ustaz ya. Fenomena yang terjadi di hajinya orang-orang kita Indonesia ini, pertama kita biasanya bukan menghindari sebenarnya. Kalau secara sunnah kita ambil tarwiyah Ustaz ya, cuman biasanya dari Kemenak sendiri kita tidak dianjurkan tarwiyah karena memang jatuhnya nanti berdesakan ya. Betul. Karena kemudian kondisi fisik juga. Jadi biasanya dari Kemenak itu sudah memobilisasi kita itu berangkatnya di Yaum Arafah saja. Oh, Yaum Arafah. Ya, yang pasti kita sampai sana masuk dalam memenuhi syarat sudah zawal ya, dimulai Arafah itu ketika zawal. Kita sudah harus ada di sana, artinya sebelum zawal kita masuk, kemudian menemui ghurub syams di akhir tanggal 9 itu, sampai menunggu biasanya 6 jam itu, dari jam 12 ke jam 6 lah ya. Apa tuh yang kita lakuin? Maka ini hari Arafah ini termasuk tempat yang doa kita mustajab. Perlu kita muhasabah diri di sana. Ini orang kalau dibilang wah jutaan ya, mungkin 3 juta atau berapa, 5 juta ya. Ini haji 5 juta. Tapi model begini Ustaz, kalau kita punya perumpamaan, ada orang nonton bioskop segitu ramenya, tapi dia khusyuk karena dia menyelami itu alur filmnya kan ya. Iya. Biasanya orang kalau udah suara zikir, kita zikir, kemudian dalam keadaan penuh sesak, orang panas segala macam, itu konsentrasi hilang. Betul. Tapi kok ada sebenarnya orang nonton film segitu ramenya, tapi dia khusyuk dan dia tahu jalan alurnya, karena dia mendalami itu ya. Ketika dia khusyuk dan terkoneksi sama Allah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini hari-hari baik, kemudian itu hari dikabulkannya doa, kita perbanyak zikir-zikir ya.
kemudian kita banyak bersolawat kepada Nabi, beristighfar, muhasabah diri kita di sana, memohon ampun pada Allah. Kemudian kita bisa juga mendoakan ya, untuk ring pertama doa buat diri kita, ring kedua anak istri, ring ketiga kemudian untuk keluarga dan kerabat kita, ring keempatnya teman-teman saudara kita ya. Ini perlu tuh yang nitip-nitip doa itu kita bacakan di sana. Banyak-banyak beristighfar, muhasabah di Arafah, jangan sampai terbuang waktunya di Arafah karena ini hari-hari mustajab, itu doa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, jangan disia-siakan. Ya. Nah, kemudian saat ini kan ada kejadian nih, ada sering kejadian ini khususnya tahun ini ya. Bukan tahun ini aja sih sebenarnya, dari kemarin-kemarin juga pas pada musim haji, ketika mereka sedang melaksanakan ibadah haji, sedang berproses, entah itu di Arafah, entah itu mereka perjalanan, ya. Tiba-tiba Allah panggil nih, Ustaz. Iya. Artinya meninggal. Nah, artinya meninggal. Jadi ketika mereka sementara proses, atau mungkin bisa jadi sebelum proses itu semua, artinya sudah berada, yang sekarang kita dengar berita ini di pesawat meninggalnya. Pesawat meninggal, innalillah. Ya, di pesawat meninggalnya. Nah, itu bagaimana itu, Ustaz? Apakah dia sudah termasuk golongan orang yang sudah menunaikan ibadah haji, baik itu yang sudah berproses tadi seperti mungkin mereka meninggal di Arafah, atau meninggal di Musdalifah, atau meninggal di Mina, atau mungkin sementara perjalanan ke sana meninggal, apakah dia terhitung sebagai orang yang sudah berhaji atau bagaimana, atau harus dibadalkan dengan ahli warisnya atau seperti apa? Ya. Untuk orang-orang yang meninggal dia dalam keadaan ihram, kalau kita lihat dari hadis Nabi, maka orang ini, sahabat ini, dia disolatkan, kemudian dipakaikan dengan kain ihramnya, kemudian tanpa menutup wajahnya ya, karena dalam keadaan ihram itu mereka ini kan nggak boleh menutupi wajah. Maka di sini diambil pendapat para ulama itu, yang namanya orang ihram nggak menutupi wajah, karena ada sahabat yang jatuh dari ontanya, kemudian dia tidak meninggal. Maka Rasulullah katakan sholatkan, kemudian jangan dikasih wangi-wangian, karena dalam keadaan ihram, ya nggak pakai daun bidara, ini jangan pakai kapur barus lagi, Nah ini disolatkan, kemudian tanpa ditutupi, karena nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertarbiyah. Untuk hajinya, maka dianggap hajinya kalau tadi dalam keadaan ihram, dianggap hajinya sudah mencukupi, memadai. Untuk ahli warisnya ini tidak perlu badal. Nah, jadi yang menjadikan seseorang itu nanti badal, kalau seandainya ketika dia tadi berniat haji masih di pesawat ya Bib ya, ini dan belum berihram, maka hajinya ketika dia meninggal ini sudah pahalanya, memang barang siapa yang dia niat haji kan ya, sama innamal a'malu binniyah tadi, pahala haji mungkin dia dapat, tetapi secara kewajiban belum gugur. Artinya digantikan oleh ahli warisnya ya? Ya, kalau nanti dia ada kesempatan di tahun itu juga mungkin dia bisa untuk mencari badalnya. Nah ini ahli warisnya mencari badal untuk menggantikan hajinya itu. Betul. Baik Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah, ini berarti artinya perbedaan ibadah haji ini sangat signifikan sekali dengan umroh. Betul. Jauh sekali. Bayangkan dari umroh dengan niat saja, dari niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai Ustaz. Selesai. Tapi kalau haji masih banyak prosesnya Ustaz. Betul. Belum nanti di Arafah, belum nanti di Mina untuk lontar jumroh lagi selama 3 hari. Ada yang bilang nafar awal, ada yang bilang nafar tsani. Itu tergantung lah bagaimana itu. Nah, mengenai nafar nih Ustaz, kita bicara masalah nafar. Ini banyak orang yang keliru, mohon maaf ini. Ini banyak orang yang keliru mengartikan tentang nafar awal dengan nafar tsani. Boleh antum menjelaskan Ustaz? Iya. Jadi prosesi haji itu memang berbeda banget dengan umroh ya. Perjalanannya panjang, nggak bisa, kalau umroh sehari selesai. Betul. Sehari selesai. Hitungan jam mungkin selesai Ustaz. Betul. Hitungan jam. Tapi kalau untuk haji, ini minimal itu kalau kita hitung dari tanggal 9 Dzulhijjah wukufnya di Arafah, kemudian 10 dia masuk hari tasyrik 11, 12, 13. Kemudian di 11, 12 kita tidak masuk untuk mabit di tanggal 13. Ya, berarti kita mengambil nafar awal ini ya. Jadi selesai tuntunan haji,
Kita di nafar awal, artinya kita tidak melanjutkan mabit kita di Mina di tanggal 13 di hari tasyrik. Dan kebanyakan memang jamaah-jamaah haji kita ini saat Bib, karena memang kondisi fisiknya, biasanya Kementerian Agama kita itu menganjurkan mengambil nafar awal. Nah, bahkan saya waktu itu pun nafar awal secara fisik kuat, tapi kita punya tugas untuk menjaga jamaah haji. Akhirnya kita ikut tuh. Nah, jadi selesai rentetan haji, ya mungkin disisakan tawaf ifadahnya, itu boleh saja nafar awal, artinya dia tidak mengambil mabit di Mina sampai kapan? Kalau ada seseorang yang dia mau ngambil nafar awal sampai hari tasyrik tanggal 12, tapi dia menemui maghribnya di tanggal 13, maka dia sudah harus nafar saninya nanggung. Dia harus keluar sebelum masuk di matahari terbenam di tanggal 13. Nah, jadi kalau sampai dia masuk ke situ, lanjutkan mabitnya. Minimal setengah malam, itu baru dia kembali ke hotel. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jadi artinya luar biasa. Ibadah haji ini ya tadi dibilang bahwa ibadah haji ibadah fisik. Betul. Jadi perlu dipersiapkan fisik dan mental sebenarnya. Itu. Ya. Fisik dan mental yang perlu kita persiapkan dalam melaksanakan ibadah haji. Ya tadi dengan proses banyak proses bisa memakan waktu. Anggap kita hitung dari tanggal 8 Dzulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12 bagi mereka yang melaksanakan nafar awal 5 hari. 5 hari. Sedangkan umroh kalau mereka yang ada di Mekah hitungan jam, Ustaz. Atau dengan dihitunglah perjalanan dari Madinah ke Mekah. Madinah ke Mekah naik bus, apalagi sekarang ada kereta cepat kan ya. Mungkin 3 jam udah nyampe Mekah. Dari Madinah ke Mekah 3 jam tambah 3 jam 7 jam lah, Ustaz. Sudah selesai pelaksanaan ibadah umroh. Nah, haji berhari-hari. Jadi artinya memang perbedaan haji dan umroh ini sangat signifikan sekali. Karena banyak proses-prosesnya, khususnya ibadah haji ini ada lontar jumroh, ada di Arafah, ada nanti mabit di Mina, kemudian ada tawaf lagi. Ya. Jadi bukan hanya tawaf umroh, tapi nanti ada tawaf yang namanya tawaf ifadah. Belum lagi nanti ketika mereka mau meninggalkan Mekah ya, untuk pulang ke tanah air atau berangkat ke Madinah dengan melaksanakan tawaf wada. Artinya sangat luar biasa. Jadi bagi para jamaah, ya, bagi para pemirsa, ya, bagi para pendengar setia yang belum berangkat, ini bisa dijadikan modal, ya, paling tidak walaupun hanya sedikit yang bisa kita jadikan manfaat untuk bisa melalui melaksanakan ibadah haji dengan secara hukum-hukumnya, dengan secara yang sudah dijelaskan tadi oleh akhina fillah Ustadz Ardi. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang tadi sudah dijelaskan, ya, menggugah hati kita untuk lebih lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Bahasa sekarang ini nabung, Ustaz, ya. Untuk bisa nabung untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Minimal umroh dulu deh kalau belum umroh, minimal umroh dulu. Tapi kalau memang niatnya lebih besar ke haji, ya nabung dulu. Kalau ada rezeki lebih, alhamdulillah berangkat langsung. Nah itulah. Jadi kembali lagi bahwa memang haji ini perlu ibadah fisik dan mental. Jadi tidak main-main ibadah haji ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Ardi. Kemudian haji juga tidak semudah dengan melaksanakan ibadah umroh. Betul. Proses tahapannya ini banyak. Belum lagi nanti ada maktab. Ya. Kalau umroh kan nggak pakai maktab, Ustaz. Iya. Ya kan bahasanya kan kalau umroh kan nggak pakai maktab. Cuman ketemu orang muasasa lah bahasa kita kan. Ketemu orang muasasa yang mengeluarkan itu. Ya, kemudian apa saja yang menjadi proses-proses itu semua, sehingga jamaah ini tidak berpikiran bahwa haji itu enak loh sebenarnya. Memang enak sih sebenarnya, ya. Cuman prosesnya ini, Ustaz, ya. Prosesnya ini yang perlu harus diketahui oleh calon jamaah haji atau yang sedang melaksanakan ibadah haji. Apa saja prosesnya kira-kira, Ustaz? Kalau yang antum tahu nih, Ustaz. Kalau anak tahu tadi kan seperti yang Anda sebutkan. Kalau antum tahu nih seperti apa, Ustaz? Iya. Untuk prosesi haji ini memang berat ya, panjang dan bahkan melelahkan. Bahkan kadang kita kondisi fisik itu kan mempengaruhi untuk kekhusyuan kita, dan betul-betul berat proses haji ini. Belum mulai dari Indonesianya, kemudian persiapan ilmunya,
bukan hanya sekedar kita memiliki nafkah, ya, bukan sekedar untuk zat bekal. Ya, kata Rasulullah dalam Al-Quran dikatakan khairuz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal ini adalah bekal takwa. Ya. Jadi yang dibawa dalam haji ini, dulu kebiasaan orang-orang Yaman itu katanya hajinya, Bib, ya, dia sekedar yang penting bismillah dah. Gua mau haji datang ke sono, urusan nanti bekal gua kurang, itu urusan Allah, nanti Allah kasih makan dah. Tapi Allah turunkan itu. Artinya haji perlu bekal, dan memang sebaik-baiknya bekal bukan hanya materi, tapi bekal yang paling penting adalah bekal tadi, keilmuan, keimanan, ketakwaan, itu khairuz zadi taqwa. Maka perlu juga, karena panjangnya waktu prosesi haji ini dan melelahkan, butuh bekal takwa ya dalam berprosesnya, sehingga nanti apapun yang dia temukan dalam permasalahan haji semuanya ringan. Ya. Apapun, karena bertemu dengan orang-orang selain orang Indonesia, bertemu dengan saudara kita yang orang luar, ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, punya kebiasaan adat istiadat yang berbeda. Kita mungkin kaget, tapi semuanya bisa teratasi kalau kita hadapi dengan iman, ya tadi, ya, dengan bekal takwa tadi. Kita bisa lebih bertoleransi, karena tadi benar-benar berat ujiannya, cobaannya berat, mulai dari ngantri di airportnya panjangnya. Ini butuh kesabaran, kadang sudah ada yang sumpah serapah kalau kita nggak sabar. Nah, ini ujian dari awalnya itu berat, ya. Kemudian nanti sampai ketika umrohnya, belum lagi ketemu orang yang tinggi-tinggi badannya, kemudian bermacam-macam, ada yang wangi, ada yang mungkin kita di hidung aja kayaknya terlontar ngomongan, oh ini bau banget, ini bahaya dijaga, urusan-urusan seperti itu. Ini tadi termasuk tadi yang paling terpenting adalah bekal keimanan dan takwa, Habib, ya. Mudah insya Allah nanti di perjalanan kita menuju haji yang mabrur insya Allah. Berarti, jadi artinya berdoman dengan iman dan takwa itu kembali lagi bahwa niat itu sangat penting. Betul. Niat itu butuh keikhlasan. Kalau kita niat hanya sekedar kayak yang antum bilang tadi di awal dengan ada riaknya, nah itu bisa jadi suatu hal yang mungkin agak sedikit bisa menyebabkan hajinya dia atau pelaksanaan ibadahnya dia terganggu. Betul. Selama di sana kalau ada muncul niat seperti itu, maka kembali lagi niat kita kembalikan dengan baik, niat yang baik karena Allah Ta'ala. Artinya menjalankan khususnya ibadah haji, menjalankan rukun Islam yang kelima itu sangat penting, ya. Maka dari itu pemirsa yang ada di rumah, ya, ibadah haji ini tidak semudah seperti yang Anda pikirkan. Jadi banyak proses-prosesnya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Iqbal, ya, bahwasannya bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji, butuh keimanan, butuh ketakwaan. Bagaimana kisahnya beliau tanpa ada jidal, walaupun kaki beliau sampai terluka, ya, kena kursi roda atau ya rodanya kursi roda ini sampai terluka, sampai diingetin nama istri beliau nggak boleh marah-marah. Itu yang penting. Jadi makanya Allah mengatakan itu fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Nggak boleh yang namanya berkata kotor, nggak boleh yang namanya berdebat, nggak boleh yang namanya berbantah-bantahan, apalagi sampai marah-marah, Ustaz, ya. Itu bisa merusak mungkin secara sah-sah hajinya, tapi merusak pahala. Yang tadinya bahasa kita ini mau 100% pahalanya, Ustaz, tapi ternyata berkurang, nggak jadi 100% hanya gara-gara hal sepele tadi. Padahal itu sepele yang tadi dikatakan bahwa bisa berakibat fatal, ya. Mudah-mudahan hari ini, Ustaz, apa yang pertemuan kita hari ini insya Allah memberikan manfaat kepada semua umat, khususnya umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang belum mereka melaksanakan ibadah haji atau belum berangkat, yang di kemudian hari bisa dijadikan modal bagi mereka untuk keberangkatan selama di sana, apa-apa saja yang harus dilakukan selama perjalanan, selama ibadah di sana, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi oleh antum semuanya. Dan jangan lupa kita ada podcast untuk selanjutnya. Apa itu? Hari Arafah. Tonton, jangan lupa, itu hari yang sangat penting. Hari yang sangat penting, hari yang ditunggu-tunggu. Hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa hari Arafah ini seperti yang dikatakan tadi? Al-Hajju Arafah, kata Rasulullah SAW. Haji itu adalah Arafah. Inti daripada pelaksanaan ibadah haji adalah hari Arafah. Nah, bagaimana indahnya melaksanakan orang berwukuf di Arafah,
bagaimana apa saja pahala yang didapatkan ketika mereka melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, kemudian apa saja ibadah-ibadah yang sudah dilakukan tadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Ardi, oleh Ustadz Iqbal, apa saja ibadah yang dilakukan di sana, ya itu semoga menjadi model bagi kita semua. Dan jangan lupa tonton podcast selanjutnya untuk hari Arafah, hari yang terpenting bagi seluruh jamaah haji atau seluruh umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Ustadz pertemuan kita membawa keberkahan insya-Allah, Amin, amin. membawa manfaat bagi seluruh umat, khususnya umat Islam, khususnya bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji atau belum yang melaksanakan ibadah haji, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita pula khususnya umat Islam semua mendapatkan ridha dari Allah Taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.